Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah membaca Bapak Nur Irwansyah MPD dan teman-teman sekalian. Saya Fiani Suci Ramawati dengan NPM 2021-1500248 ingin mempresentasikan PPT saya dengan materi literasi dan literasi kritis. Dimohon untuk teman-teman disimak dengan baik. Literasi, makna dan fokus literasi terus berproses dan berkembang. Literasi pada awal kemunculannya dimaknai sebagai keberaraksaan atau melek aksara yang fokusnya utamanya pada kemampuan membaca dan menulis. Dua keterampilan yang menjadi dasar untuk melek dalam berbagai hal. Kans Lanzis 2015. Pada perkembangan berikutnya, literasi sebagai melek membaca, menulis, dan numerik, tiga keterampilan dasar untuk kecakapan hidup. Kans Lanzis 2015. Al-Wasila 2008 menggunakan istilah literasi dengan literasi kritis karena memfokuskan keterampilan kritis dan analitis yang diperlukan untuk memahami dan menginterpretasikan teks, baik teks lisan maupun tulis, yang digunakan untuk memecahkan permasalahan kehidupan di masyarakat, baik akademis maupun sosial. Selaras dengan Al-Wasila 2018, Puskor 2007 juga memaknai literasi sebagai kemampuan menyelesaikan masalah dengan menggunakan teks sebagai alat utamanya. Selanjutnya, penggunaan teks sebagai alat utamanya inilah yang menyebabkan literasi sering juga dimaknai sebagai kemahiran wacanaan, yang fokus utamanya adalah pada kemampuan berpikir dan nalar kritis. Literasi merupakan integrasi keterampilan menyimak, berbicara, menulis, membaca, dan berpikir kritis. Al-Wasila 2018. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa literasi berurusan dengan pemaknaan teks konteksnya dengan menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk dimanfaatkan dalam memahami kehidupan dan berbagai aspeknya. Perlu diperhatikan bahwa istilah teks dalam literasi dapat berwujud teks tulis, lisan, visual, auditori, audiovisual, spasial, nonverbal, kinestetik, dan sebagainya. Wujud teks bisa digital ataupun non-digital. Warnik 2008, Laksono 2007. Mengapa pemaknaan terhadap teks begitu penting dalam kegiatan literasi? Ya, karena pemaknaan seseorang akan membentuk sistem nilai dan sistem nilai akan menentukan tindakan seseorang dalam memahami kehidupan beserta aspeknya. Confido 2015. Confido 2015 memberikan contoh pemaknaan seseorang terhadap fenomena apel jatuh. A. Memaknai apel jatuh sebagai kesempatan makan apel gratis. B. Memaknai apel jatuh sebagai saat yang tepat untuk panen. Sedangkan yang C. Memaknai apel jatuh sebagai teori gravitasi. Dari pemaknaan tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Memiliki pemaknaan simpel sehingga ia hanya beruntung saat itu. B. Memiliki pemaknaan luas sehingga ia memiliki keuntungan besar. C. Memiliki pemaknaan luar biasa atau spektakuler. Ia adalah seseorang Isaac Newton yang dapat mengubah sejarah dunia. Confido 2015. Pemaknaan yang berbeda memiliki dampak atau konsekuensi yang berbeda. Sebagai contoh, siswa A dan siswa B mendapatkan nilai rendah 50 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Siswa A memaknai nilai rendah sebagai bentuk kebencian guru kepadanya sehingga ia pantang arah, tidak mau memperbaiki nilai rendahnya tersebut. Siswa B
merasa nilai rendah pantas untuknya karena ia merasa kurang belajar secara sungguh-sungguh. Nilai rendah ia jadikan cambuk untuk mengajarkan yang lebih baik lagi. Contoh di atas membuktikan bahwa pemaknaan berbeda akan memberikan dampak atau konsekuensi berbeda dalam kehidupan. Pemaknaan yang sempit akan membuat seseorang terpuruk, sedangkan pemaknaan yang luas akan membuat seseorang menjadi lebih bijak dalam menghadapi berbagai fenomena kehidupan, sehingga ia akan lebih tabah dan kuat dalam menghadapi berbagai masalah. Selanjutnya, selain pemaknaan, inti kemampuan literasi adalah kemampuan komunikasi dan representasi. Kalanzi 2015. Kemampuan komunikasi adalah kemampuan menyampaikan ide kepada orang lain, sedangkan kemampuan representasi adalah kemampuan memformulasikan ide agar ide-ide yang disampaikan bermakna bagi orang lain melalui beragam moda, misalnya melalui ekspresi yang sesuai dengan konteks. Kemampuan komunikasi dan representasi ini membutuhkan kemampuan berpikir dan bernalar tinggi agar ide yang kita sampaikan bermakna dengan menyampaikan hasil tes laboratorium kepada pasien dan kepada keluarga pasien. Tentu formulasi atau representasi mengomunikasiannya akan berbeda kalau tujuannya berbeda. Untuk pasien, dokter akan menggunakan kata-kata persuasif yang menghibur agar si pasien tetap memiliki semangat hidup. Berbeda dengan keluarga pasien, dokter harus menjelaskan kondisi sebenarnya kepada keluarga agar apabila terjadi sesuatu dalam penanganan pasien, keluarga memahami pokok persoalannya. Berikut digambarkan hubungan antara representasi dan komunikasi yang merupakan wujud kemampuan literasi seseorang. Kemampuan literasi yang melibatkan kemampuan komunikasi, representasi, dan kemampuan berpikir dan bernalar tinggi ini telah menjadi pusat perhatian, bahkan telah menjadi isu krusial karena kemampuan literasi berkaitan dengan perkembangan sumber daya manusia ke depan. Peirce 2007, Peirce 2012. Hal ini, kemampuan literasi adalah kunci sukses di sekolah dan kunci sukses untuk berpartisipasi akhir di dunia kerja. Di dunia kerja, masyarakat, dan politik. Braunger dan Lewis 2005 halaman 7. Literasi tidak dapat dipisahkan dengan dunia pendidikan. Apa sebenarnya tujuan pembelajaran literasi? Seperti kita ketahui bahwa melalui pendidikan, pembelajaran mendapatkan akses untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang layak, kesempatan untuk dapat berpartisipasi, membangun kesejahteraan bagi diri dan keluarganya, serta masyarakat dan bangsanya. Melalui pendidikan, seseorang dapat memahami dunianya secara lebih baik dan dapat berkontribusi untuk kehidupannya sendiri dan juga orang lain. Keterpahaman terhadap beragam teks akan membantu keterpahaman kehidupan dan berbagai aspeknya, karena teks itu representasi dari kehidupan individu dan masyarakat dalam budaya masing-masing. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, diperlukan kemampuan literasi. Mengingat pentingnya kemampuan literasi, maka kemampuan literasi perlu terus ditumbuh kembangkan di ruang-ruang kelas. Aktivitas belajar mengajar di kelas harus menekankan pada peningkatan keterampilan mengelola pembelajaran dengan strategi literasi untuk meningkatkan kecakapan literasi siswa, pembentukan karakter, dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan bertahan hidup di abad 21. Pendekatan literasi modern memandang aktivitas membaca sebagai proses sosial. Hudson 2007.
ini selera dengan hakikat teks sebagai perwujudan kegiatan sosial dan memiliki tujuan sosial. Takdir hadir karena tuntutan dari konteks sosialnya. Dampaknya, interpretasi pembaca terhadap isi teks dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan konteks sosial pembaca berada. Wallace 1992 dan 2003. Paradigma pembaca sebagai proses sosial merupakan reaksi kritis terhadap pandangan yang menyatakan membaca sebagai proses interaksi antara pembaca dengan teks yang berpisah dari konteks sosialnya. Uson 2007. Membaca sebagai proses sosial mempersyaratkan adanya pengenalan, pengkajian, dan interaksi penulis-pembaca dan sekaligus hubungan sosial tercipta antar pihak yang terlihat dalam proses membaca. Bloomey 1993. Dalam perspektif membaca sebagai proses sosial, membaca tidak dipandang sebagai aktivitas yang bersifat netral. Hudson 2007. Setiap ujaran yang disampaikan oleh penulis, ilustrator, dan pelaku sosial lainnya disadari atau tidak merupakan wacana yang tidak hanya berasal dari praktik sosial yang berakar kuat dan berorientasi pada struktur sosial, material, dan real. Verloc 1989. Untuk itu, sikap kritis selalu diperlukan untuk mempertanyakan apa yang ada di balik kata-kata kritis, selalu diperlukan untuk mempertanyakan apa yang ada di balik kata-kata, dari siapa kata-kata itu berasal. Ibrahim 2008. Bahasa sebagai praktik sosial menentukan pembaca untuk bersikap kritis. Tidak begitu saja menerima pendapat, konsep, kumpulan ide-ide yang dianggap mapan. Asumsi utama adalah tidak ada kata-kata yang murni atau polos. Pada setiap aktivitas membaca selalu terkandung konstruksi ideologi dan kekuasaan. Hubungan sosial itu berkaitan dengan cara mengungkap makna teks melalui ketertiban pihak-pihak dalam aktivitas membaca, sepertinya menghubungkan satu peristiwa dengan lainnya. Bloomey 1993. Aktivitas membaca dalam perspektif proses sosial bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kritis pembaca terhadap praktik-praktik sosial dalam teks. Johnson 2005. Kesadaran kritis diartikan sebagai kemampuan untuk mengenali kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya pihak-pihak lain. Memiliki kesadaran kritis berarti sadar terhadap sejarah, sosial, budaya, atau ideologi yang berterima dan tidak berterima pada suatu masyarakat tertentu. Freire 2002. Ini tidak dapat dipungkiri karena dalam praktik kehidupan sehari-hari kita hidup dengan ide tentang mana yang berterima dan tidak berterima, mana yang benar dan tidak benar, atau netral. Keyakinan tentang yang benar, tidak benar, berterima, tidak terima, atau netral ini tidaklah selalu ada antar individu dan di setiap konteks masyarakat. Siswa sekolah menengah pada umumnya belum memiliki kesadaran kritis terhadap praktik-praktik sosial yang dapat di lingkungannya, karena pada umumnya mereka masih asik dengan dirinya dan dunianya sendiri. Johnson 2005. Mereka perlu ditumbuhkan kesadaran kritisnya terhadap apa yang disukai dan tidak disukai oleh orang tuanya. Nilai-nilai apa yang harus diterapkan di lingkungannya. Johnson 2005. Konsep literasi kritis diadaptasi dari teori wacana yang ditemukan oleh Norman Verloc 1995.
Fairlux 1995 menyatakan bahwa tidak ada teks yang netral, setiap teks memiliki tendensi tertentu. Ada ideologi tertentu yang ingin disuarakan. Ada dominasi dan hegemoni di balik paparan teks. Teks dipandang sebagai bentuk praktik sosial yang menyusun dunia sosial dan disusun oleh praktik-praktik sosial yang lainnya. Dalam pandangan wacana kritik, setiap ujaran yang disampaikan oleh penulis, ilustrator, atau pelaku sosial lainnya, disadari atau tidak, merupakan wacana yang hanya berasal dari ide-ide yang ada di benak pelaku-pelaku sosial itu, tetapi berasal dari praktik sosial yang berkarakter kuat dalam berorientasi pada struktur sosial material yang real. Fairlux 1995. Wacana dipahami sebagai suatu tindakan atau action, artinya wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan membujuk, mengganggu, beraksi. Ada maksud-maksud tertentu di balik teks atau wacana yang dikemukakan. Untuk itu, sikap kritis selalu diperlukan untuk mempertanyakan apa yang ada di balik kata-kata dan dari siapa kata-kata itu berasal. Ibrahim, 2008. Bahasa sebagai praktik sosial menuntut kita untuk bersikap kritis, tidak begitu saja menerima pendapat, konsep, kumpulan ide-ide yang dianggap mapan. Asumsi utamanya adalah tidak ada kata-kata yang murni atau polos. Literasi kritis adalah perpaduan antara keterampilan berpikir kritis dan perhatian pada keadilan sosial, politik, bahasa, dan kekuasaan dalam teks. Johnson dan Friedman, 2005. Konsep literasi kritik diadopsi dari analisis wacana kritik yang dikemukakan oleh Norman Fairlux 1995. Analisis wacana kritis yang menyediakan teori dan metode yang dapat digunakan untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan antara wacana dan perkembangan sosial dan kultur dalam domain sosial yang berbeda. Membaca sastra dengan ancaman literasi kritis ini akan membangun kesadaran kritis, pembelajaran bahwa materi dan pesan-pesan dalam teks sastra yang dibacakan mengandung bias yang mencerminkan adanya hubungan antara kekuasaan pada suatu kelompok dan menindas pada kelompok yang lainnya. Membaca sastra dengan ancaman literasi kritis bertujuan untuk menguraikan hubungan antara lain bahasa dan kekuasaan. Membaca sastra dengan ancaman literasi kritis ini tidak hanya mewariskan fakta-fakta sosial, kesadaran tentang hak-hak politik sebagai warga negara. Dalam kajian ini, politik bukan sebagai barang angker yang ditakuti atau dibuat menakutkan. Hak-hak politik seperti perlakuan adil oleh sesama mahasiswa, dosen, kampus, dan sistem perkuliahan dihadirkan di dalam kelas melalui pembelajaran membaca sastra. Priyatni, 2010. Ada 5 karakteristik dari analisis fokus kajian literasi kritis yang diadopsi dari teori wacana kritis, yaitu setiap teks dikategorikan sebagai tindakan dan ada tujuan tertentu di balik tindakan tersebut. Yang kedua, konteks. Isinya adalah latar, situasi, peristiwa, dan kondisi, menjadikan alat utama dalam memaknai teks. Yang ketiga, aspek histori menjadi pertimbang dalam memaknai teks. Yang keempat, setiap teks dipandang sebagai bentuk pertarungan kekuasaan. Tidak ada teks yang netral, wajar, tanpa tendensi, dan ada ideologi tertentu di balik teks dalam drama 2009. Berdasarkan karakteristik analisis literasi kritis tersebut, maka kajian sastra dengan ancaman literasi kritis ini akan membangun kesadaran kritis,
pembelajaran bahwa materi dan pesan-pesan dalam teks sastra yang dibacakan mengandung bias yang mencerminkan adanya hubungan antara kekuasaan pada suatu kelompok dan penindasan pada kelompok lain. Membaca sastra dengan ancaman literasi ini menguraikan hubungan antara bahasa dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah isu yang sangat kompleks. Kekuasaan yang sering dimaknai secara sederhana sebagai suatu dominasi yang dilakukan oleh orang yang lebih kuat secara fisik dan mental kepada orang yang lebih lemah, atau yang dilakukan oleh orang terkenal atau orang yang mempunyai posisi sosial lebih tinggi kepada mereka yang memiliki posisi sosial lebih rendah. Dalam kenyataan, kekuasaan adalah suatu tindakan yang dimiliki seseorang karena popularitas, kekuatan fisik, atau manipulasi legal. Johnson dan Friedman 2005. Seringkali ketika berbicara tentang kekuasaan berkaitan dengan perlakuan yang tidak seimbang yang diterima oleh orang-orang tertentu karena ia berada pada suatu budaya atau masyarakat tertentu. Kekuasaan bisa bersifat legal atau ilegal, atau berupa kekerasan atau perlakuan yang tidak seharusnya. Johnson and Friedman 2005. Representasi kekuasaan ini dapat berupa isu gender, ras, marginalisasi sosial, eksploitasi, dan ketidakberdayaan atau powerlessness. Berdasarkan fokus kajian tersebut, maka kajian sastra dengan ancaman ilegal kritis dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, memahami teks secara intens. Yang kedua, menemukan praktik sosial yang tersembunyi di balik teks, yaitu menemukan pola-pola bahasa yang menyuarakan ide-ide khusus tentang kekuasaan, penindasan, dan didasarkan pada ras, kias sosial, gender, atau kombinasi dari ketinggiannya. Yang ketiga, melakukan kajian kritis dengan mempertanyakan dan sekaligus menemukan ideologi yang dominan yang dengan intens disuarakan oleh pengarang, serta jenis karakter dan pesan dominan yang sebenarnya ingin diungkapkan dalam teks sastra tersebut. Berikut tabel fokus kajian literasi. Ada aspek esensial, ya, ada jenis kajian. Yang pertama, tipe-tipe pertanyaan yang diajukan. Ada asumsi-asumsi apa yang ada di balik pertanyaan-pertanyaan penulis. Yang kedua, ada fokus, asumsi, produksi pengetahuan, kekuasaan, representasi, dan implikasinya. Yang ketiga, ada aspek bahasa yang diamati, ada ideologi dan konstruksi realitas. Yang terakhir, ada realita yang diamati hanya terbatas pada realita yang tercermin dalam teksnya. Selanjutnya ke materi literasi kritis, mengungkapkan praktik sosial dalam teks sastra. Dalam Khazanah sastra, praktik-praktik kekuasaan ini sering digunakan sebagai salah satu bahan dasar sastra. Sebagai contoh dalam puisi Taufik Ismail yang berjudul Perjalanan Tata Bahasa dan Mengurang. Tanpa praktik kekuasaan dalam teks yang dilakukan para guru, khususnya guru mata pelajaran bahasa Indonesia, di balik deretan kata-kata indah tersusun dalam puisi tersembunyi di sebuah perhatian yang sangat mendalam terhadap kritik pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah yang hanya menghasilkan murid-murid yang pandai menghafal, miskin kosakata, dan tidak mampu mengembangkan daya dan kreativitasnya. Dominasi guru dalam praktik pembelajaran di kelas dan guru yang tidak memfasilitasikan siswa untuk mengembangkan kreativitasnya adalah merepresentasi dari pembelajaran yang berupa pada guru. Pembelajaran yang bersifat mekanik yang membatasi siswa untuk berkreasi adalah wujud praktik-praktik sosial yang berkembang di masyarakat yang dijadikan bahan dasar penulis puisi Taufik Ismail. Literasi kritis mengungkapkan praktik sosial dalam teks sastra ini untuk menumbuhkan kesadaran kritis pembelajaran terhadap fakta-fakta sosial tersebut. Lanjut, dominasi laki-laki yang membatasi ruang gerak perempuan, yang menempatkan perempuan sebagai objek bukan subjek, tercermin dalam karya-karya
Bali Pustaka. Siti Nurbaya dalam roman Siti Bundaya karya Mara Rusli harus pasrah menerima pinangan Datuk Maringgi yang tua renta karena ayahnya berhutang pada Datuk Maringgi. Demikian juga dengan nasib Rafi'ah yang harus pasrah menerima caci maki dan perlakuan tidak adil dari Hanafi dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Pujangga menuntut persamaan hak mulai tanpa pada karya-karya angkatan Pujangga baru. Bahkan tuntutan persamaan seks seperti yang digagas dalam teori feminisme radial juga telah disuarakan dengan lantang dalam novel yang berjudul Garis Tepi Seorang Lesbian karya Herlina Teens 2003. Dalam novel tersebut, tersurat dengan jelas tuntutan agar masyarakat mau menerima pasangan lesbian sebagaimana pasangan heteroseksual. Selanjutnya, sastra sebagai wahana menumbuhkannya kesadaran kritik siswa terhadap praktik-praktik sosial. Sastra adalah wahana yang sangat baik untuk menumbuhkan kesadaran kritik siswa sekolah menengah terhadap praktik-praktik sosial budaya dalam teks dengan mengkaitkannya dengan fakta-fakta kehidupan siswa. Ini karena sastra berpotensi memberikan informasi atau mengedukasi melalui representasi imajinatif tentang pengalaman-pengalaman manusia. Harrison dan Schillinger 2002. Sastra juga melibatkan pengguna bahasa imajinasi untuk merealisasikan, mengungkapkan kembali, membentuk, mengeksplorasi pengalaman manusia. Harrison dan Schillinger 2002. Di samping itu, sastra adalah abstrak kehidupan dan kehidupan adalah kenyataan sosial. Sujeto dan Kasnadi 2014. Sastra adalah potret dalam produksi sosial karena sastrawan adalah anggota masyarakat dan menciptakan karya untuk dinikmati, diapresiasi, dan sarana katarsis oleh masyarakat. Dalam kutipan cerpen yang berjudul Cerita Kadasi karya R. Giryadi 2016, berikut dapat kita lihat potret kehidupan pembantu rumah tangga yang diperlakukan semena-mena oleh majikannya. Potret kehidupannya ini seperti tidak hanya menimpa para pembantu rumah tangga di dalam negeri, tetapi juga pembantu rumah tangga yang bekerja di luar negeri. Selanjutnya, genre adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial, bukan bawaan kodrat dari Yang Maha Pencipta. Butler 1990. Materi selanjutnya ada hakikat eksploitasi. Eksploitasi adalah pemanfaatan secara sewenang-wenang atau berlebihan terhadap subjek eksploitasi untuk kepentingan ekonomi, semua semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan. Mengeksploitasi seseorang berarti memanfaatkan orang lain secara tidak adil, tidak jujur, atau tidak wajar. Misalnya, seorang majikan memperkerjakan pembantu secara semena-mena tanpa toleransi waktu istirahat, bekerja mulai dari jam 4 pagi sampai jam 12 malam, tanpa digaji dan memadai bahkan tanpa gaji. Ini adalah salah satu bentuk eksploitasi. Eksploitasi kadang tidak disadari oleh para orang tua. Seorang ibu yang menginginkan anaknya menjadi artis terkenal, membiarkan anaknya yang masih balita menjalani pembuatan iklan atau sinetron tanpa mengenal waktu, sehingga anak tersebut tidak ada waktu bermain dan beristirahat. Orang tua tersebut dikategorikan mengeksploitasi anaknya untuk kepentingan ekonomi dan ketenaran orang tuanya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.